Salah satu track. Salah. Sempurna. Sempurna. Karena back to back. Back to back, Back to back ya. Back to back. Apa Bukan back to namanya? back. 10 tahun yang lalu, Oh, tahun 2011. Iya. Di Aragon juga Mas Abdul. Di Aragon juga. Jadi ini maksudnya back to back itu sprint sama main race. iya, Poin semua. dalam artinya gini, 10 tahun yang lalu itu Marquez itu menyapu bersih mulai dari kualifikasi latihan, kualifikasi sprint, warm up sama race. Nah, jadi semua item ini dibabat habis semua, makanya ini Marquez sempurna sekali di Aragon yang memang Itu disimpan dulu. ya. Akan belum tanya kabar Sami ya. Alhamdulillah. Mas Benny sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semua ya. sehat. Aku tanyain dong. Gimana Mas Ali? Alhamdulillah sehat. Oh, ya. Gimana? Tapi Mas Benny gimana? Ini kan kemarin habis nyembelih Oh iya. daging. Wes nyampe. Udah. Pendistribusiannya udah Udah sampai. diantar sama Pak Rudi kalau nggak salah. Oh iya. Wes Tapi ya- rawon apa rendang apa? Rendang, Oh. malam itu langsung tak rendang. Tapi ya berapa hari ya? Setelah berapa sehari ya? Kan Sehari, Jumat, sehari. Sabtu. Iya. Iya. Mas Benny gimana Mas? Habis makan daging banyak-banyak aman tapi ya? Aman, alhamdulillah Tadi kan aman cek dan kesehatan. memecahkan rekor juga. Apa itu rekor apa? Kan sama Marquez saya kasih juga, Heeh. biar merasakan dagingnya Pak Samsudin kemarin Mau sampai ke sana. kirimnya aja, Waduh, Capri. suka katanya. Akhirnya jebol semua rekornya. Oh, berarti Marquez ini dapat sprint race dan main race karena daging itu. Iya, semangat, dapat tenaga ekstra. Selain penonton setianya yang Spanyol ada fans klubnya itu luar biasa sekali itu. Itu. Ya mungkin sekarang bisa dimulai lah Mas Benny. Ya. Jadi mau menjelaskan apa Mas soal apa kesempurnaan Marquez Marquez. di GP Aragon kemarin. Gimana Mas Ben? Ya, jadi kembali lagi Langsung Aragon tak ini. lempar ke Iya. Masnya Marquez dulu ya, Iya. Mas, ya. Iya. Gini, Aragon kan memang sudah kita tahu sirkuit mainannya Marquez lah. Jadi Iya. Main. mainan. Disuruh beli gula dia lewat Aragon. Beli gula, beras, minyak goreng itu lewatnya lah Aragon. Pakai Mio lah dia. Iya, tapi makanya mati dia. Jadi kemarin Marquez itu saya anggap sempurna ya balapannya ya, karena mulai dari kualifikasi, latihan, praktis, kemudian kualifikasi, kemudian sprint, P1 semua ya. warm up sampai race-nya itu posisi 1 semua. P1 itu bukan Banyuwangi 1 ya. Bukan, posisi 1. Jadi ini dibabat habis semuanya, memecahkan rekor juga kan, dipecahkan juga tahun 10 tahun yang lalu, tepatnya di 2015 yang sama. Jadi ini Marquez memang menunjukkan seorang yang jenius nih di tikungan trek kiri yang banyak trek kiri itu. Oh iya, Aragon banyak tag. Iya. Iya. Ke kiri, banyak kiri ya, ya. makanya. Dan ini pool yang kelima, kemudian yang ke-99 dia 99 di selama Grand Prix. Kemarin sprint itu Marquez, Alex, Firman. Firman ya. Iya. Ini siapa yang benar kemarin tebakannya? Mas Benny Saya yang Mas Benny kan? dulu lagi. Sprint. Yang dulu waktu lima. Kemarin Gak anu. Enggak, Oh, kita libur nggak sempat kita, kita Pak. libur. Oh libur ya kemarin. Iya. Oh iya deh. Tapi Satunya. kan sebelum itu kan kita udah prediksi tuh kayaknya. Iya, yang sebelumnya. Oh iya, Gitu, tapi kan. nggak jauh-jauh dari yang menang sekarang, Mas. Kalau- ini yang apa menarik Alex Mas yo. Iya. Kembali lagi. Kayaknya sweet lagi dengan kakaknya sama posisinya. kakaknya. Iya. Wah, ini Jadi ini apa ya, kemarin sempat ya Marquez sempat kehilangan posisi juga ya karena Will Spin itu di start ya. jadi tapi kembali lagi dia menjaga ritmenya karena tahu di sirkuit ini dia nggak ngoyo sebenarnya. Kalau Pokoknya dilihat mereme gado. ya, kalau merem delosor. Apalan. Nah, dalam artinya gini, meskipun di depan itu beberapa saat dia mungkin Alex atau siapa, dia yakin masih bisa menyalipnya karena ini teritorialnya dia. Seperti itu. Jadi meskipun dia sempat kehilangan beberapa posisi waktu itu, dia bisa membabat di nggak sampai separuh lap dari sprintnya itu. Kayaknya Marquez lah di Aragon tahu lah titik-titik mana pembalap lain bakal mengurangi kecepatan tahu Mas ya. Iya.
Iya. Di tikungan itu bakal diturunin kecepatannya dia ambil lah gitu Iya, lah iya. Marquez. Sebenarnya saya melihat kemarin Marquez sih juga sedikit berhati-hati lah, karena dia nggak ingin kejadian yang di kota sama kejadian di JS kemarin itu, karena dia terlalu memimpin, terlalu mungkin merasa di depan waktunya gapnya banyak, akhirnya dia tidak fokusnya kurang. Nah, kemarin yang terjadi saya lihat seperti itu. Kayak di race kemarin dia asli tidak terlalu ngoyo saya sebenarnya. Kalau lihat Kiat ngoyo, dia bisa mungkin 5-6 detik dia menangnya di Menangnya. depan ya. Itu. Berarti Begitu. kemarin itu nggak ngoyo. Nggak ngoyo sih, saya lihat nggak ngoyo. Daripada ngoyo jatuh ya eman lah, karena double 37 poin ini terjadi di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan dia masih pakai GP23, dia menang juga di sprint, di race-nya juga menang. Makanya kemarin Di sini ya. oh iya, di Grace ini masih di Grace ini gitu. Gitu Mas Aris. Itu di sprint race, Mas Bang Aco. Lihat kemarin sprint race seperti apa, Bang? Mungkin Ya. pengamatannya untuk pembalap lain lah, karena Mas Benny sudah banyak menjelaskan soal MM sama AM ya. Ya, Alex Marquez. AM. Ya sebenarnya kalau di Aragon ini kelihatan sekali mendominasi ya. MM. Mendominasi. Meskipun sempat apa namanya Spin Will Smith di Iya, awal itu ya. sempat ada Kontak dengan siku Costa. Sama Aco ya. Sama Aco. Itu juga. Itu sempat anu lah apa turun ke posisi berapa Mas awal itu Mas? tiga tiga empat lah. Tapi habis itu langsung Lantas tersusul lagi. Marquez itu mati posisi 34 ya habis lah yang depan. Selesai. Ya, sampai satu lap itu langsung bisa lagi. Nggak sampai satu lap. Soalnya Rosberg yang dulu di Cipu apa itu dulu yang turun sampai di belasan itu terus Oh. yang aku terus bilang Di kota itu. hah? Di kota. Tapi yang jatuh kan? bermasalah Di ini Bukit. bukan di kota. Di kota, Oh. di kota Amerika yang Sering. limiternya Yang aku terus bilang akhirnya di terus bilang, belakang. Marquez beda level Beda itu. level, iya, betul. Tuh, ini kan beda level juga Beda level, disampaikan iya. sama si Peko. Peko juga. Iya. Peko dia Mengakui. berada di level yang berbeda. Berbeda. Alien, Pak. Alien. memang. Alien. Iya. Betul. Karena ya data itu memang kan sudah kebuka sebenarnya, Pak. Tapi Iya. jangan kebanyakan muji Marquez lah. Ya, sampai tidak suka kalau. Gimana Bang itu lanjut Bang itu? Iya, ya selain ya kita kalau ngomongin MM tuh memang sudah kelihatan lah ya secara praktek di balapan itu kalau kita bisa lihat karena memang dia lagi on fire nih. Dan bukan hanya Marquez aja sebenarnya, Alex pun sendiri juga lagi on fire, Pak. Ya. Cuman memang kurang ngefeknya bukan kurang ya, masih kalah sengit ya. Ya, ya. Kayak sama Marquez ya, sama Marquez. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau yang untuk di sprint ini sempat si Aprilia juga bagus, Beseki ya. Bezeki terus sempat ini juga Pak Firman sama Morbidelli John Mir Iya. juga John Gagal finish kan? Iya, itu juga sebenarnya bagus Pak, senggol. kesenggol aja sama si Mir. Miller ya kan. Quartararo Bang. Gimana Oh iya, Quartararo lagi. Wah, hapus lagi Quartararo. Padahal kan dia digadang-gadang mulai sedikit bangkit. Iya, Nah, akhirnya kelihatan kan beda track. beda track. Aragon Ya, kemarin itu beda juga track. susah, kesulitan ya akhirnya kan si Yamaha kepotokan gitu. Soalnya kemarin masalahnya Yamaha kan ceter Pak. Iya, semua motor Ya, hampir cetar. sama. Tapi lebih parah itu Yamaha. Ya. Kerasa. Varioku kalau pas kenceng-kenceng ya ceter gitu. Bautnya kendor itu. Iya, sekok. Sekok. Kemarin habis tak bawa ke pos pendakian Raung Mas Bu. Sekoknya gini-gini ya. Pak. Wah, Iya, itu bisa Kita harus musim-musim ya. ganti karetnya Iya, itu. mau minta klaim ke kantor aku. Nggak boleh. Loh, boleh? Boleh. Oh, bensin tapi. Gimana? Bang Edo, lanjut Bang Edo. Ya itu nasib ya, Quartararo ya. Quartararo nasib aja lagi kurang. Di Fortunanya kurang, Iya. masih kurang dekat. Tapi Aco kan kembali Ngelawan lah, masih bisa kembali ngelawan. dapat poin lagi lah. Aco lumayan mulai dari sprint dan race-nya kan Mulai di KTM kan kita jarang Iya. ngomongin Aco kan. Iya. Nah, kan tahun lalu kan sering banget kita Iya. nyebut namanya Aco ini. Iya. Sampai Bang Aco Iya. ngasih julukan dia Aco karena Aco. dia ngefans ke Acosta. Karena Makanya kan kan itu tinggal nunggu waktu aja kalau Bang Aco itu tinggal pindah. ya Pindah kemana?
Ini kan Masih rumor, Pak. ini Masih kan rumor. banyak rumor Mas. Ya, Mas. banyak Masih rumor, banyak. betul. Ada yang baru Nah, masih Kopra ya? Yang pasti aja. yang Kopra, pasti Kopra Opera sudah ke Yamaha, Kopra ke ke Yamaha. Pramac. Rama, Gitu. Rama ke. Ya, terus Nico Bulega itu yang di WSBK juga. Oh, ya, Yang nomor 11 itu yang Ducati, dia test ride-nya Ducati resmi sudah 2016. Benar-benar. Kenapa ngambil dia? Karena dia di WSBK kan pakai ban Pirelli. Ilmu yang didapat dari Pirelli bisa ditularkan kepada pembalap Ducati, khususnya ke Marquez maupun ke semua pembalap Ducati. Toprak kan pasti, Pak ya. Toprak pasti, cuman yang kegeser belum. Nah, ini masih siapa? belum. Oh. Yang jelas kalau Sekarang melihat siapa Mas? Muncul. kalau yang Kalau dari kontak sih kalau Miller. dari kontak Miller satu Kontraknya tahun. Miller kan habisnya tahun ini. Cuman prestasinya yang agak melempem, kasihan Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Dia cedera juga. Tapi Sedangkan kontraknya Miller- sampai 2026. Iya, gitu. Pramak itu kemarin kayak Ducati ya Mas. Iya, Iya, juara. Bedul Desa kan? Bedul Desa. Ya. Bedul Desa. Juara Martin. Itu. Brusco. Juara itu kan. Iya. Ya, betul. Ya mungkin kayaknya si Oliveira ya yang memungkinkan untuk Tapi kontraknya sampai tahun depan, sampai 2026. Kontrak. mungkin aja bisa ada klausul yang Bisa. kayak Ada info lagi, Jack Miller mau ditarik ke WSBK-nya Yamaha. Honda. Gitu. Yamaha, Honda Yamaha. juga tertarik, tapi Oh, Honda gantiin. sekarang ya, tapi Honda kan juga posisinya sekarang lagi menunggu sesuatu kayaknya. Iya, Honda iya. ini. ya ada kemungkinan lah ya. Jadi rumornya masih berkembang terus. Masih berkembang Ya, terus. betul. Oke, kita beranjak bahas main race lah. Iya. Main race kemarin ya lagi-lagi Marquez lagi yang juara dan Alex Marquez kembali di podium 2. Ya. Ini sama seperti di sprint race ya Mas yo. Cuman Dan posisi- kakak ini ngeri banget ini. Iya. Sweet. Marquez brother ini. Sweet posisinya. Ya, ini gimana Mas Bang? Dan Peko ya? Iya, juga. Peko akhirnya. Akhirnya kembali ke podium. Apa ya saya sebelum hasil lah sebelum hasil apa yang buat Peko ini bisa kembali ke podium Mas Bang kalau menurut sampean Mas Bang? Yang pertama di sprint jelas dia dimarahi. Iya, Kenapa? jelas. Sama timnya Tardosi sama Gigi sama Ada Mas, ada. ya ada. Ya jelas karena apa? Dia tidak bisa menunjukkan sebagai seorang juara dunia 2 kali. Gitu. Apa yang pernyataannya dia ada masalah kepengiriman itu Mas? Bukan? Iya memang itu Itu, semua. Awalnya itu Karena stop. front end, Iya. front end. Oh, oke. Sebenarnya setelah balapan race kemarin yang di Silverstone, Ya. itu Ducati itu mengundang khusus Olin sama Michelin, suspensinya sama ban. Tetangga sebelah enak berisik tuh rumah aku. Jadi yang terjadi mengundang kedua vendor itu untuk membicarakan masalah front end-nya Ducati yang hilang. Sampai datang semua itu, akhirnya sempat ada modifikasi di motornya Peko itu pakai teleskopik yang lebih panjang, gitu. Pakai suspensi lebih panjang. Makanya waktu test ride Dicoba hitam ternyata itu ya. ternyata itu pun ditemukan ini akhirnya muncul cakramnya akhirnya yang dirubah. Oh, Suspensinya Tapi dirubah yang tidak undang itu tak potong Pak. Tapi yang Iya. undang itu cuma Peko aja ya. Di semua pedoknya Peko. semua Marquez semua juga. rapat juga dirapat juga karena Marquez juga ngomong front end-nya juga yang terjadi dia ada ngomong juga Oke. dia mengiyakan omongannya Peko kalau front end-nya ini tetapi kan kayaknya- ditutupi seorang Marquez. Strategi itu, strateginya Marquez itu. Kayaknya Marquez itu nutupi itu kasihan ke Peko. Tapi lah gak ditutupi, Peko ketok sambat tak soal motor kan mungkin gitu. Bisa jadi. Iya. Masih ya Mas Ageng ya. Oke. Waduh. Biar gak kosong Mas ya. Ya, Kopi gak ada tak Mas? Ya makanya Gak wani aku kopi. Mbak Cici, gak ada kopi tak Mbak? Kopi. Oh. Lanjut Mas. Oke, jadi yang terjadi kemarin setelah mengundang vendornya suspensi sama Michelin, itu rapat khusus karena mencak-mencak sekali Ducati. Marquez juga marah karena wajahnya kemarin waktu menang posisi 3 kemarin itu untung diselamatkan muka Ducati lah. Iya. Akhirnya terjadi rapat itu diundang khusus, Soalnya kalah sama apa? kalah dengan Bezzecchi. Bezzecchi. Oh, Iya, iya. kalah dengan Bezzecchi John itu. Iya, sama Aprilia. Sama Aprilia iya.
dan dikalahkan oleh Honda juga. Iya. Ya, Waktu itu. 2 kali berturut-turut Dua itu kali pas, berturut-turut. pas juara Nah, 1 ya. Makanya Marquez omongannya Peko yang disampaikan Mas Salis tadi, Marquez juga ikut mengiyakan bahwa front end-nya bermasalah. Setelah itu dicoba kemarin diputusi gini dan coba Peko memakai suspensi yang lebih panjang. Ternyata masih juga bermasalah. Coba disampaikan lagi. Salah satu caranya adalah remnya. Salah satu remnya itu dari 340 ke diameternya ya. iya, diameternya menjadi yang 355 yang lebih besar. Padahal biasanya 355 ini digunakan di Qatar atau di Mugello Itu karena berarti butuh pengereman yang ekstra. Berkaitan sama bobot Mas ya. Betul, Iya. karena yang dialami Ducati bukan hanya Ducati ya, semua motor itu front end sama getar itu dialami semua. Cuman tim itu insinyur berusaha mengimprove gimana Minimalisir. ya kayak pakai pas damper yang di swing armnya Ducati, terus kemudian armas dampernya itu kayak salad box gitu. Jadi ini sebenarnya untuk memecahkan, mengurangi itu tadi. Nah, kemarin sudah dihasilkan hari Sabtu Peko itu masih pakai 340 cakranya, di race-nya dikasih masukan lagi, mungkin dari insinyur juga sama. Ini melihat pergerakan suspensi atau bannya ini tidak ada masalah, coba cakranya diperbesar. Padahal dengan memperbesar cakram otomatis namanya dari 340 ke 355 otomatis kan lebih besar, otomatis lebih berat, mungkin beratnya nggak sampai 1 kilo, tapi kan itu memberikan feeling depannya merasa antep-antep rada antep, betul. Tapi otomatis juga mempengaruhi cara pengereman, titik pengereman itu juga pengaruh. Karena biasanya cakram 355 itu digunakan untuk trek yang hampir 1 kilo lebih. Tingkat apa lah ngarannya? Pengeremannya lebih tinggi. Iya. Berubah, Begitu. datanya berubah. Seperti lagi. di Mugello besok seri selanjutnya nih itu pakai 355 atau Qatar itu karena hot breaking-nya dari hampir 1 kilo berhenti. Seperti itu. 1 kilo lebih. Mungkin Iya. yang buat Peko bisa kembali ke podium lah ya. Iya. Atau Peko diarahkan punya nggak Mas? Punya apa catatan bagus nggak memang? Pernah tahun kemarin sebelumnya, tahun 2022 masih pakai GP23 itu. Memang punya lah. Itu ya. Ya catatan bagus lah. Iya. Ya kan saingan juga kan sama Marquez waktu itu. Tapi Marquez tali pusarnya di Aragon. Di tikungan 10 loh di pasar. Iya, ada TT10 itu Marquez punya nama tikungan Marquez. Ya, T10. Sebenarnya buat apa artikel di web kita bagus itu. Iya. Tikungan 10. Iya. Nanti narasumbernya Mas Benny. Boleh. Boleh. Tadi Pak Samsudin bilang itu komentarnya Benny dimasukkan aja buat nganu, buat apa? Di web kita. Itu tikungan 10. Tikungan Iya, 10 tali pusarnya Marquez. ditanam di situ Marquez. Iya. Ya itu tadi mulai kecil disuruh beli gula kayak gula lewatnya. Tapi secara keseluruhan main race kemarin jalannya seperti apa? Mungkin Bang Aca atau Mas? Ya secara keseluruhan ya kelihatan sekali karena catatan waktu Pak. Kalau kita lihat catatan waktu mulai Jumat, Sabtu sampai main race ya terus saya kembali lagi ke Marquez karena memang pergeseran lumayan 1 detik loh, setengah detik. Iya. Hampir setengah detik ke 1 detik. Iya. Itu cukup besar gapnya itu Pak. Iya, iya. Soalnya kenapa saya bilang cukup besar? Karena yang gapnya itu cuman sama si Alex, Iya. belum yang pembalap-pembalap Betul. lain. Kayaknya itu jaraknya dari situ aja. Apalagi muncul ada Morbidelli juga Iya, kemarin. iya. Iya. Kalau kita kan gapnya kan sesama pabrikan ini, Iya. sesama pabrikan aja hampir setengah detik. Apalagi pabrikan yang lain-lain, yang jauh. Iya. Maksudnya makanya di situ sangat mendominasi. Jadi sebelum race Aragon kemarin kalau kita mau prediksi nggak jauh-jauh memang dari Marquez bersaudara Iya. atau dalam artian Ducati lah, seputaran Ducati. Ya karena trek juga. Kalau Marquez itu beli gula itu lewat Aragon, Iya. Alex ini kayaknya berangkat main layangan. Iya, lewat Aragon itu susah. Itu ngerti Pak. Jadi titik-titik pengeremannya kapan di waktu ngerem sudah ngerti gitu. Catatannya udah mateng lah mulai Iya. Iya. kecil ya. Bisa Terus ditaruh kalau kemana? pembalap lain Mas Benny mungkin ada Saya kira di race kemarin itu yang bagus sebenarnya pertarungan Peko sama Acosta ya sebenarnya sempat iya, tarung ya. Itu tapi kembali lagi KTM kan posisinya juga nggak bagus-bagus Nggak bagus karena juga. kondisi KTM juga. Tapi patut kita lihat sebenarnya katanya mau berangkat ke sirkuit selanjutnya aja pikir-pikir gak duit atau bukan. Efisiensi. sudah baca yang sudah mensupport ini pasti itu. Tapi kan belum jelas Mas. Sudah ya? kemarin tuh di Virinya ada tulisannya baca tapi belum tahu kan Iya, maksudnya
soalnya cair apa? itu kan urusan aja gitu. Modelnya kayak kita ada iklan tapi uangnya belum bayar itu. Terus kemudian Utang Mbak Cici. apa namanya pertarungan Morbidelli sama Firman. Jadi ini seorang rookie bertarung dengan pembalap senior. Pemilihan bannya sebenarnya beda. Ya. Dia pakai lebih keras ya, medium sebenarnya. Tapi ini menunjukkan kembali lagi pengalaman berbicara di sana. Tapi Firman ini menurut saya benar Ducati memilih Firman lah saya kira. Akhirnya kelihatan Pak ya. Kelihatan sekali dia bisa bagus, bisa bertengger di podium beberapa kali di sprint maupun di podium ini. Lima besar lah ya. Saya kira ini memang progresnya Ducati di tahun 2027 karena dia dikontrak Ducati langsung ini Sampai 2027 ya? iya dikontrak langsung 4 tahun dia. Nggak salah. Ini luar biasa. Saya kira harus mempertimbangkan Firman ini kedepannya harus Sekarang lebih baik. udah posisi klasmen berapa Firman? Klasmen kalau nggak salah nggak 7 kalau 6 dia. Aco kalah berarti ya? Kalah. Kelas Firman. Aco kan tidak pernah podium. Belum Firman kan sprint dua podium kali. sudah. Iya. Bertengger di seri sebelumnya juga sama. Spesialis Marquez hujan-hujan ya. yang kemarin kita ngomong hujan seandainya hujan. Firman ini the next Rainmaster itu. Grandmaster ya. Iya. Jadi kalau rumornya tahun depan Alex ke pabrikan Bersanding lagi, gandeng sama bersaudara, rekor lagi. kakaknya, rekor lagi kan Iya. Mas Benny. Terus Fermin Darwin yang jadi spotlight ya, di sini. Gres ini. Nah, Nanti gandengnya mungkin rookie atau pembalap lain lah. bisa jadi ya Bulega bisa naik. Bisa juga. Beko kan ke Tapi Bulega masih jauh kan menurutku. Oh, iya. Masih jauh. Beko Tapi rumahnya kan Peko itu ke- sampai 2026 kontrak. 2006 sama dengan Marquez. Tapi aku yakin gak betah Pak, asli Enggak betah ya? gak betah. Sopo sing betah? Ya, Wong, mentalnya sudah kena. Iya, sekarang bayangkan kayak si Peko ini anak kesayangan lah awalnya. Iya. Tiba-tiba kedatangan Marquez terus semua spotlight ke Marquez. Dia nggak dapat sama sekali, malah mulai Ya. mulai disalah-salahkan mentalnya lah apalah gitu. Dan banyak pengeluh. Iya. Juga ngomong di Gia jangan banyak ngeluh. Terus ada pembalap lagi juga. Psikologisnya. Iya lah, padahal kalau bicara kompatriot Ducati ini pabrikan dari Iya. Itali, Peko ini orang Itali Iya. dan direktur di Iya. tim ini Iya. juga Orang orang Itali. Itali semua. Insinyur juga. Tapi Seharusnya justru secara komunikasi harusnya menang ke Peko, Iya. tapi trennya kan belakangan ini kan nggak seperti Iya. itu. Justru Peko mulai dipinggirkan. Nah, ingat benang merahnya adalah motor pengembang di Ducati adalah Pecco Bagnaia, bukan Marc Marquez. Makanya ada Ya, omongan ini nggak tahu juga nih, nggak Iya, ngerti di Bae sing ane iku ning Marquez. Marquez kan belum 1 tahun ke Ducati, hanya melompat dari Gres ini ke pabrikan seperti itu. Jadi ini sebenarnya mentalnya asli kena. Seandainya kemarin Pecco itu nggak dapat P3, ini tambah ceritanya tambah rame lagi. Rame lagi ya. Rame lagi. Untungnya gitu. Tak pikir wis tenggelam di jurang terdalam loh. Iya. Pecco ya. Oh, poinnya jauh sekali loh. Itu sampai hampir 93 dengan Marquez. Iya. Itu. 3 balapan itu. Iya, 3 balapan kurang 3 lebih. balapan. Terus untuk tes Mas Ben, kemarin kan setelah Iya. GP Aragon ada tes Mas ya, tes apa lah ngaran? Tes resmi Tes resmi ya dari MotoGP ya, dari Dorna ya. dari Dorna. Itu apa yang Mas Benny lihat selain punya Pecco ya itu ya yang baru ya, Ya, semuanya sih hampir semua tim itu. Jadi, tampilan-tampilannya juga baru lah. aneh-aneh malah. Aneh-aneh. Ada yang KTM yang lebih ada. Iya. KTM yang disoroti kan itu bagian belakangnya itu Mas. Iya. Betul. Ring depan juga ada benjolan-benjolan, Pak. KTM. Itu sensor itu. Sensor ya, Sensor benar itu. iya, Sensor. sensor. Jadi kemarin tes itu kebetulan kan posisinya pertama malah finalis, kemudian ada Bezzecchi dan Marquez. Itu terpautnya nggak sampai 1/1000 detik, hanya 0,6 sama 0,46. Dan itu 3 pabrikan berbeda. Dan antara pembalap nomor 1 sampai 15 itu nggak sampai 1 detik. Ini suatu yang luar biasa, di mana di tes ini kan tim-tim itu berusaha satu pasti aerodinamika. Ya. Karena apa? Aeronya kan
hanya dapat boleh 1 kali perubahan kan setelah dihomologasi. Kemudian jelas sasis kecuali Ducati, Aprilia sama KTM karena dia konsesinya A, B, C. Kecuali yang D. Yang D dia masih bebas, dia mengeksplor mau ganti apa dan sebagainya boleh dia. Oh. Jadi ini D itu yang buruk-buruk berarti Mas ya? D itu yang Honda sama Yamaha. Tapi Honda kemarin ada Zarco menang juara 1 itu persentase mengarah ke C sekarang itu masih persentase, tapi dihilangkan nanti bulan Juli, seingat saya bulan Juli 2015 karena itu 2024 ya, berarti 2025 besok Juli Honda itu dievaluasi lagi per Juli besok 2025 ini Honda ini persentasenya ke berapa. Kalau kemarin sudah menunjukkan ke C dia Honda karena dapat juara 1. Seandainya Quartararo kemarin tidak bermasalah area defense-nya kayaknya bisa naik ke C juga gitu. Ke C akhirnya cuma bisa berubah 1 kali lah. Iya, C itu juga pengaruh jatah set ban-nya bisa berkurang. Gitu. Kemudian jatah wildcard-nya juga bisa berkurang. Misalnya pokoknya menang itu akan mengurangi dan persentasenya bertambah. Seperti itu, Mas Alis. Terus untuk Grace ini ada yang baru juga, Bang Jo mungkin? Grace ini ya cuma si Fermin sama Alex dia cuma coba-coba fairing terus untuk nggak ada karena satelit jadi kalau untuk update spare part baru itu awalnya di Lenovo dulu di factory pabrikan dulu harus pabrikan pasti yang keluarin nanti kalau memang sudah oke, baru dicoba. Itu pun baru percobaan. Nanti kalau memang sudah cocok sama pembalap satelit, baru dipakai. Tapi kan ini kayaknya Fermin sampai Alex ini udah bilang ke beberapa media kalau dia udah mulai cocok sama motor yang sekarang Mas Ben ya. Aman-aman aja lah. Aman-aman aja. Toh sampai berapa seri ini udah? 8 ya. 8 seri udah aja. Mengumpulkan lumayan banyak poin dan bisa bersaing lah. Intinya kan bisa bersaing dengan pabrikan. Sekarang di klasemen nomor 2 juga. Nomor 2. Ya. Mungkin yang butuh update sampai benar-benar mentok sesuai keinginan ya si Deco. Oke, sebenarnya ini Ducati kemarin kan sebenarnya perombakannya memang set aerodinamika ya. Itu S-duct-nya yang di bawah itu yang kelihatan halus kalau yang sebelumnya. Ini lebih besar. S-duct kan tujuannya untuk memproses udara, menangkap angin, memberikan daya hisap gimana motor itu tetap lengket di aspal walaupun dia berkecepatan tinggi. Kemudian sayap di atas S-duct itu yang kelihatan banyak yang ini itu dia malah dibuat lebih kecil sekarang gitu. Dan di fairingnya juga kelihatan agak lebih ini ya, di dalam coakan fairingnya itu ada kayak lekukan kayak Honda pernah buat sebelum Marquez pindah gitu. Jadi ini sebenarnya Ducati memang ya kembali lagi ingat sekarang sudah beda. GP24 sama 25 sudah memang beda karena nggak bisa beda banget dan diakui oleh Morbidelli waktu dengan Marquez perebutan posisi 3 itu GP25 jangan samakan GP2 karena powernya luar biasa deliverynya. Memang tinggal yang belum ketemu adalah front end sama hard braking-nya untuk pengeremannya itu aja saya kira. Tapi memang kok Pak kalau untuk urusan aerodinamika Ducati ini memang jago. Jadi kiblatnya pabrikan lain. Gitu. Buat aerodinamika. Makanya sampai tes itu ditutupi Mas ya. Disamarkan. Ditutupi stiker hitam itu ya. Itu. Nah, KTM itu malah membuat ini salutboard-nya lebih besar juga Ducati itu. Seperti itu. Supaya jadi bisa untuk meredam getaran tadi itu. Getaran downforce. Ceternya getar itu. Kalau untuk Aprilia Mas Ben? Ada Mas Ben? Kalau untuk Aprilia sih sama sih sebenarnya Aprilia yang dihadapi ini adalah ceter juga. Kemudian gimana Aprilia kayak Aprilia sama KTM sebenarnya itu bagus di lap-lap awal, tapi begitu pertengahan itu panas itu membuat ban itu cepat aus. Jadi tidak seperti Ducati itu ban fresh tire itu agak lambat, tapi begitu bannya sudah lama sudah kepake sebagian itu malah semakin bagus. Jadi ini PR insinyur semua pabrikan harus kayaknya melihat ke Ducati sih gimana itu. Makanya teknologi yang Ducati keluarkan sedikit banyaknya menjadi kiblatnya pabrikan lain. Seperti itu. Ini menyambung
Aprilia, Martin gimana Mas? Maju mungkin atau Mas Benny? Kemarin ya terakhir ya kabarnya ya cuman itu aja masih Iya. tetap bersikukuh bersikukuh. sama klausulnya itu tadi. Tapi secara detail pas klausulnya itu katanya memang ada informasi bahwasanya memang tidak harus dalam kondisi balapan, memang klausulnya bisa meninggal. Tapi gini Pak, ini kan aneh saya aja sih, maksudnya prediksi lah. Ya, Kenapa juga Martin bisa Jaya. bisa ngotot di klausul itu? Mungkin dia sudah ada ruang Pak. sudah ada yang menawari, Kalau nanti Sudah. menampung. Kayaknya sudah seperti itu Pak. Kayaknya ini siapa itu? Honda. skenarionya. Yamaha. Ya, makanya saya masih belum tahu. Oh, belum tahu ya. Kenapa Martin tuh ngotot gitu Iya. loh, ngotot untuk bisa pisah di tahun ini. Tapi penaltinya besar loh itu di KTM. Ya, tapi tetap ngotot dia, Iya. tetap ngotot supaya bisa keluar di tahun Tapi ini. kan kalau akhirnya secara klausul itu ditelaah itu apa Secara ya makanya secara Martin ternyata menang ya kan nggak perlu ngeluarin penalti toh. nggak ada sih sebenarnya, nggak ada masalah selama itu selaras dengan klausul itu. Cuman kan yang jadi kurang baiknya image-nya dia aja. Iya. Image-nya dia kan kurang baik. Akhirnya nanti mungkin Image kalau ketika akhirnya Martin nanti juara ya lupa dengan sendirinya. Iya. Tapi prestasi yang dihasilkan BCG start P20 bisa P8 sama P7 finishnya ini menunjukkan Aprilia nggak main-main loh. Nggak main-main. Iya. Ini bukti. Iya. Start 20. Heeh. Itu mungkin nggak kita. Ya, makanya yang perlu dicari tahu sebenarnya kenapa kok Martin ini kok Ngotot. Iya, Nah, bersikukuh. iya, itu. Makanya tuh kenapa dia bisa ngotot? Makanya mungkin ya, ini kan cuma Iya. seujunku aja lah ibaratnya. Mungkin dia sudah ada tempat Betul. yang sudah siap Tapi menampung. kalau aku lihat sekali mantan juara dunia dan juara mantannya itu Iya. baru fresh lah masih Iya. setahun yang lalu ya Etikanya. pastilah maksudnya pasti banyak pabrikan yang ngincer dia lah nggak Pasti, mungkin kalau pasti. mau keluar dari Aprilia dia nggak punya tempat kan nggak mungkin. Iya, makanya juga kan nggak mungkin ibaratnya dia keluar dari satu pekerjaan habis itu nganggur kan kan Iya. mikir lagi. Iya. Udah habis keluar dari Aprilia Masa nganggur? di WSBK. Jadi ojol kan nggak mungkin. Iya. Jadi aja lumayan tuh ya. Lumayan loh. Ya, cuman itu aja lah. Nanti image-nya yang akan jelek. Akhirnya tahu Martin Iya. seperti Soalnya kan membalap itu kan nggak hanya soal dapat motor bagus, banyak sponsor Ah, itu itu. kan efeknya kan ke situ nanti. Takutnya ya itu tadi. Tapi kayaknya aku kemarin lihat postingannya Martin udah megang motor toh. Iya, memang dia karena Sempat ikut itu, sempat direncanakan acaranya Aprilia. Aprilia sempat, ya. Cuman kan sudah nggak pakai atribut Aprilia sebenarnya dia datang itu. Ini kan masih datang kok ke acara. Iya. Acaranya Aprilia. Tapi dia datang itu nggak ada pakai atribut Aprilia, dia langsung datang pakai atributnya si merek baju itu, misalnya kayak Alpinstar ya, udah Alpinstar aja nggak ada atribut Dan dia Aprilia. udah sempat posting comeback is personal, tapi nggak comebacknya Mas. Ya karena cederanya memang belum memungkinkan, harus dokter medikalnya MotoGP menyatakan dia fit boleh balapan, Iya. dia boleh balapan. Iya. Gitu. Kalau dokternya belum mengizinkan, nggak boleh meskipun dia bisa jalan, bisa jungkir balik, tapi dokternya nggak izinkan ya sudah. Yang pokok nggak maksa lah ya kayak Iya. kemarin kan Iya. sebenarnya comebacknya dia itu maksa banget tuh. Kalau Akhirnya maksa- sampai jatuh lagi. Ya apalagi ada rumor seperti ini ya sudah. Iya. Nyantai Apa sih, aja. nyantai aja sudah kan Di betul-betul. seri-seri ke-15 lah. Kalaupun dia comeback pasti nggak ada update Pak, update dia dari Aprilia yang baru itu pasti Aprilia Kalau juga cuma nggak mikir. ada update sih mending ya sebenarnya ya kalau Iya. udah di wes nggak usah megang motor Iya, kan, karena balapan. iya. Soro masa Soro. latihannya pakai Iya. Evo-an Sebenarnya tahun depan kakuk Ya, sebenarnya kejadian Martin tuh kalau kita bicara Marquez soal kecelakaan yang habis operasi itu, buka pintu jendela, buka jendela itu salah posisi, akhirnya bergeser, terus Iya. dia datang ke sirkuit untuk balapan, itu gara-gara buka jendela pakai tangan, dia nggak ngerasa kalau dia habis operasi. Oh. si Marco ya Marqueznya geser, padahal dia sudah datang ke sirkuit. akhirnya nggak Tapi- jadi balapan Nggak jadi karena dokternya ada tesnya dulu, harus push up atau gimana, Iya. dia nggak bisa nggak bisa karena Iya. dia merasa sakit langsung. Pegang gayung waktu Itu. mandi salah nyembur ya kan. Memang seorang pembalap itu harus siap, tidak hanya fisik. ya sebenarnya Martin masih panjang lah ya Iya. Marco saja pernah 2 Iya. tahun berhenti ya 2 tahun. Dua tahun.
hampir dia pindah ke Gresini karena menunjukkan saya ini bisa nggak memberikan sesuatu, pindah ke Gresini, mencoba keluar dari zona nyaman, kan gitu ceritanya. Ternyata mampu hampir juara. hampir membalap Peko lah. Nah iya hampir juara. Kalau itu sana sudah tahu motor GP23 itu motor yang paling Ya. Sampai juara gawe satelit. Wah, Jumawa. ya enggak, ya memang itu Fansnya Jumawa. Sekarang guys, Bahasanya apa kalau bahasa kita apa? Bahasa sini apa? sempurna katanya Benny. Aos. Total. total. Terus untuk Mas Ben, apa? Honda. Ya, pabrikan lain Mas Ben. Oke, sebenarnya kalau Honda di tes Aragon ini ya biasa fokus sama mesin sama beberapa komponen aerodinamika ya. Jadi sebenarnya Honda ini sudah katakanlah Romano Albesino yang dari meskipun itu hasilnya belum langsung di Honda, itu Honda itu sebenarnya motornya sudah bagus. Tinggal hasilnya dari Romano ini masih belum bisa dilihat di lapangan. Jadi sebenarnya Honda ini ya sama seperti Yamaha sebenarnya. Bisa punya kekuasaan penuh untuk merubah dan sebagainya. Cuman yang disayangkan Honda ini pembalapnya kemarin ini kan kemarin kecelakaan parah. Ya. Karena dia luka ini mencoba tes CBR 1000 itu, SPRR itu kan mau uji ketahanan Suzuka 8 jam itu. Nah, ternyata di percobaan pertama dia percobaan kedua dia mengalami kecelakaan fatal sekali dan akhirnya kemarin di Aragon dia nggak bisa balapan dan tidak ada penggantinya juga. Enggak. Kasihan juga sebenarnya. Kasihan. Kosong. Marini yang kemarin kita omongkan setiap race dapat poin, akhirnya nggak dapat poin. Ya ini tadi gitu. Jadi ini juga kasihan sebenarnya Honda lagi bagus, butuh seorang pembalap yang benar-benar harus bisa Peko jawabannya. motornya. Nah, Peko kan rumornya ke Yamaha, ternyata Toprak yang berjalan yang pasti. Yang pasti. Iya. Tapi Peko sendiri ngomong. Tapi kan Toprak kan ke satelit itu berarti Mas Ben. Satelit. Motornya motor full spek pabrikan. Spek. Gitu. Seperti itu. Tetap intinya ya tetap pabrikan berarti ya. Iya. Pabrikan karena Yamaha ya kepingin mengejar ketertinggalan itu tadi. Kalau apa? Aku tahu Mas Benny kok kenapa langsung loncat ke Honda barusan. Soalnya yang pertama VR46 nggak mau jelasin soal pabrikannya VR46 dia. Kalau Mas Benny, Bang Aco yang jelasin. Intinya FR46 sama Gresini itu kurang lebih sama. Mereka mungkin ngutak-ngutik. Ya. Anti banget ya. Langsung loncat ke Honda ya. Ngutak-ngutik, coba feeling, mengibaratnya intinya sih sebenarnya kasus-kasus yang ada di Bugatti itu selama yang berjalan sekarang itu kurang lebih sama aja sama pembalap-pembalap lain. Dia nunggu update aja, update dari pabrikan. Kalau memang cocok, ya wes jalan. Kami jelas berbeda sama dia beda. Iya, beda. Makanya kan dia tinggal ngikutin siapa nih. Kalau si Dijia kan pasti ngikutin si pabrikan. Kalau si Morbidelli nggak jauh-jauh dari si dua Gresini kan pastinya kan gitu. Karena besok di kandang kayaknya mencari setupnya yang baik. Makanya mereka bisa update itu kalau memang ada reward dalam artian kalau memang bisa menang itu dapat reward dari pabrikan. Kamu dapat spare part baru nih, coba jajalan baru. Kayak Alex ini yang dapat di sini. Iya, kalau bisa. Dapat ya. Alex sama Perwin itu bisa. Atau memang VR46 ini pembalapnya gak ada yang menarik Mas Ben? Bukan gak menarik ya. Kalau bicara Morbidelli dia senior. Ya. Kalau di Gia ya sempat tanda kutip dia balapan menang gara-gara apa kepikiran hutangnya dia. Lah iya betul di sini itu kepikiran hutangnya akhirnya dia bisa ada adrenalinnya untuk bisa menangkan dia. Apa? Nganu tak? Ya pinjol lah. Ya pokoknya dia ditanya sama wartawan karena bersemangat dia kepikiran hutangnya gimana besok membayar ini. Soalnya detik terakhir baru dapat kontrak dari FR46. belum rilis itu. Akhirnya yang terjadi Gia secara nggak langsung semangatnya adrenalin nambah sampai Marquez dibabat semua itu kemarin yang sebelum digantikan oleh Marquez di Gresini itu. Jadi ini asik juga sebenarnya.
bisa Sebenarnya kan mempengaruhi. kalau punya hutang kan nggak usah repot. Sekarang kan ada Pak YN. Apa Pak? Teman yang nggak masalah hutang-hutang. Oh iya. GP apa juga dapat BS? Oh, Oh iya. Kan udah PDD. jadi Dapat BPT. Terus untuk Yamaha Ben. Oke, kalau Yamaha saya kira masalah kembali lagi ya. Quartararo kemarin bermasalah di red high device-nya itu, kemudian chatternya itu kelihatan sekali di Aragon. Iya, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Kualifikasi sampai marah. Si Taro kok akhirnya Iya. gagal lagi kemarin. Iya. Gagal Iya. karena masalah apa Mas? Ya, chat Yang sampai mandek itu Mas. Oh kemarin Yang- red high device. Iya, Yang nggak bisa naik, LHD. nggak bisa naik gitu. Itu sampai pukulan telat dan itu ternyata sepertinya menghantui Yamaha sampai saat ini. Iya. Karena Kemarin pakai loh itu. iya, Iya, akhirnya habis kejadian Taro itu macet, Hah? nggak bisa naik lagi, akhirnya race berikutnya nggak kepake. Ganti motor. Teknologi enggak, teknologi itu nggak kepake. Kayaknya Pak manual berarti. iya. Nggak sempat dimatikan lah intinya. Nggak pakai RHD. Itu vendornya dimarah itu. Kan terkait dengan suspensi skopnya untuk yang pernah itu. Terus di Aragon Chatternya kelihatan sekali. Kalau semua Kualifikasi. semua pabrikan itu mengalami chatter, semua motor mengalami chatter. Ini berarti parah Mas ya. Ya ini Berapa megaton Mas? Apa namanya? Kayak gempa itu. kalau dibilang gempa sih enggak. Karena apa? Itu kan repot ya. Motor dalam posisi menikung, tiba-tiba ada getaran sedikit, chatter itu mempengaruhi juga untuk cara masuk keluar lingkungannya. Otomatis akselerasinya juga dia berkurang, nggak dapat. Makanya kenapa? Kalau motor masuk tikungannya halus, keluarnya halus, apalagi dibantu reha device-nya yang mumpuni, set motor seperti roket gitu. Tapi saat itu bermasalah, goyang, mau ini kan kayak Marquez dulu sempat depro di Mugello kan, ini tahun kemarin. Itu sangat mempengaruhi, jadi nggak nyaman. Sama kayak punya Quartararo kemarin Iya, sama gitu. Jadi kalau Marquez kemarin masih bisa kembali. Balik. Quartararo macet. Quartararo macet. Itu diteruskan, bisa membahayakan pembalap juga. Iya. Kan nyantol. rusak bisa kan? Ya Budia. Gitu. Jadi kemarin sebenarnya Yamaha mencoba single baru juga untuk generasi terbaru, karena yang dihasilkan di seri kemarin, kembali lagi kita yang ngomong track kemarin sebelum di Aragon ini banyak liuk-liuknya, Silverstone, Limas itu memang cocok di Yamaha. Tapi begitu di Aragon, apalagi besok di Mugello yang hampir 1 kilo jaraknya, trek lurusnya, ini akan jadi makanan ya Ducati Cup gitu. Sekarang mutak-mutik aerodinamika mencah. Iya, aerodinamikanya. Betul. Mesin dia lagi fokus Persiapan buat Vivo. Kilo berarti. Iya. Dan Yamaha juga infonya Vivo. pembalap tesnya juga Yamaha sepertinya gatel sudah kepingin menurunkan Vivo. Vivo-nya. Gatel. Ini kayaknya bisa terjadi di tes besok di Barcelona. Yang mungkin tes ininya resmi bukan resmi deh, privatnya dia. Sepertinya dia. Iya, menurunkan. Berarti sebelum Setelah Mugello iya. Barcelona dia. Iya. Oh. Jadi yang sekarang ini sepertinya dia mengumpulkan minus-minus yang terjadi di race kemarin sampai race device-nya bermasalah. Terus terutama kembali lagi chatter yang dihadapi oleh semua motor, bukan hanya Ducati. Iya, dia kok kayaknya kalau mutak-mutak mesin kayaknya ndak dulu deh kayaknya. Iya. Bikin lain. Karena Karena sudah dapat pole position 3 kali berturut-turut kan sudah cukup sebenarnya. Masalah mesin Sudah aman. Iya. Ini aja yang lain-lain aja, swing arm, Iya. taruh di Betul. situ aja. Semua mutak-atik. tim Iya. itu sih. Cuman kalau itu di otak-atik semua. Mas, ini pernah dengar gak apa Taro ngeluh soal mesin? Kalau mesin iya. Iya. Dia ngambil 10 km kita Speed, kalah. masalah top speed. Kalau sekarang dia ngalami, Kalau itu hampir mirip. Kalau itu kan udah pasti udah Iya. Yamaha. Makanya Ducati kalau orang Ducati ngeluh ini yang masalah. Kalau gini, di awal mesin GP25 itu motornya bagus,
power delivery-nya bagus, top speed-nya bagus. Cuman head braking-nya nggak bagus. Jadi motor di saat dia nutup gas itu sebenarnya begitu nutup itu istilahnya di F1 itu namanya traction control. Jadi malah memberikan traksi seperti ya mobil besar, rem angin, skep, itu mengurangi. Tapi itu sudah memberikan daya traksi juga, bukan asal rem gitu aja, tapi memberikan daya rekat ke aspal. Itu seperti kayak Red Bull. Begitu diaktifkan itu traction controlnya di tikungan, dia seperti kayak tank, stabil ya. kayak tank di tikungan itu. Minusnya di Iya, banyak tekanan, Iya. cepat. kembali lagi nih ke teknologi. Jadi teknologi F1 itu juga sekarang mulai beralih ke MotoGP. Apa contohnya? Ada sayap belakang kayak Honda itu kan ada sayapnya. Iya. Itu kelihatan sayapnya kayak bertingkat. Itu kalau kecepatan tinggi kayak buka itu. Buka sendiri. Iya. Iya, iya. Kalau di F1 ada buka aturannya sekian. Nggak boleh kekakuan kelenturannya sekian. Hanya 0,0 sekian mili itu. Ini Jadi- berarti karena apa kepercayaan diri kita soal Yamaha ini mau ditarik apa enggak musim ini? Kepercayaan diri Ya Yamaha bakal naik lagi. Saya kira pasti Masih ya. karena optimis lah, ya. pole position Iya, ini masih, sudah Mas. menunjukkan Yamaha bagus. Tapi Bagus. kan ini di track yang itu ya. Honda kemarin menangnya Zarco saat hujan. Dan tracknya juga tidak hujan, tidak perlu power besar. Power besar, glosor. Ya intinya arahnya sudah benar ini, kelihatan. sudah benar. Enggak Yamaha dan Honda ini arahnya sudah benar. tinggal pendak Tinggal Ya. ke langkah ya. sedikit sama pembalapnya ganti. Kayaknya masih oke lah. Ya. Oh, kalau Quartararo masih Quartararo. lama dia. Oh, taruh. Itu kontrak termahal itu untuk saat ini. Kontrak termahal dan terlama. Tapi sebenarnya kena Marquez itu Oh, ya. di di Ducati. Ini ya. Iya, meskipun tidak disebutkan secara real. Makanya Ya, nanti kan mungkin karena ini juga Peko itu Mary kemarin. sebenarnya kan kalau untuk race-race selanjutnya itu kan kita sering prediksi nih. Ya. Sering prediksi siapa kan pasti kan nggak jauh-jauh dari Marquez. Sebenarnya pertanyaannya sudah nggak seperti itu. Apa? Pertanyaannya tuh di seri keberapa Marquez bisa ngeklaim juara, kan itu aja. Sensitif, pertanyaan sensitif. Cuman di seri keberapa Marquez ini karena sudah kayak ini hampir setengah musim loh, hampir sudah Iya, musim sudah 7, 8 seri. tinggal 2 seri lagi setengah. Ya, Iya kan, sudah libur panjang kan. 3 seri. Dua, 2 seri. Dua. Ya, sudah habis itu libur panjang, Ya. hampir 1 bulan loh libur. Ya itu, Ya siapa tahu habis libur panjang terus Marquez cedera. Ih, Wis. jangan. 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 poin terus. Tapi ibaratnya kalaupun dia 2 balapan lah nggak dapat poin itu masih aman, Masih aman. masih aman. Ya, tapi Alexnya ini yang Iya, sempit. iya, asalkan yang ngejar. Kok selagi yang di posisi 1 nanti kayak Zarko gantian nih. Zarko Iya. Iya. Yang tidak diperhitungkan lah. Seri berapa dia bisa? Itu Alex terus ya saudara. Dan terus Misalnya, kedepannya pabrikan mana yang bisa juara satu lagi selain si Honda sama Aprilia? Mas Benny pasti optimis lah. Bang Aco optimis gak Marquez tahun ini bisa juara? Optimis, optimis. Kalau dari lihat catatan sampai race ke-8 ini kelihatannya iya, Cuman nanti tetap ada, ya itu tadi kan pertanyaan saya sampai seri berapa dia bisa ngeklaim. Nah, kalau saya pribadi sih nggak nyampe, paling tidak ya hampir sampai habis lah. Tetap ada seru-serunya juga lah. Seru berarti. Makanya kalau dia bisa ngeklaim misalnya sisa 5 seri sudah bisa ngeklaim, nggak seru toh Pak? Seru. kalau feeling saya 15 atau seri ke-15 Sudah wow. sudah juara. Makanya nggak sampai Tapi segitunya. yang masuk akal Mas Benny. Nah. Pabrikan lain udah mulai wis gak jelas lah. Iya, Iya, hilang fokus. KTM juga goyang, KTM Iya. Aprilia juga goyang. Sedangkan Honda Yamaha sekarang lagi seperti itu. Aprilia kondisinya. kena masalah Keuangan, sorry, ada- KTM. ya, masalah Martin. kena masalah keuangan. Terus kayak satelitnya kemarin kan satelitnya Ducati Iya. yang Iya. Ya makanya itu Yamaha aja lah. Yamaha optimis nggak bisa ada juara 1 tahun ini. Yamaha dan KTM yang belum ya kan?
Ya, Ada dapat kebagian jatah enggak? udah ya. Honda sudah. Iya, ya. Kalau saya melihatnya Ada. karena 3 pole position Quartararo ini bukan sembarangan. Iya. Gitu loh. Berarti ada ya Ada. di seri mana, Pak? Kalau KTM sebenarnya saya ini lebih Di condong Red Bull. bukan ke Acosta tapi ke finalis. Oh, di mana? Di Austria berarti. Bisa di Austria bisa. Ya pokoknya saya lebih condong ke finalisnya. Oh. Binder aja sekarang ini kayaknya dia kalah kayak posisinya. Tapi di Austria itu Ducati juga. Ya, berarti. Dalam artinya gini, Binder kan sering drosel Binder. terus. Iya. Kasihan dia. Sebenarnya dia kayak dengan adanya Acosta sama kayak Marquez datang ke Ducati yang seniornya. Tapi dapat ya juara seri ya. Dapat, tapi kayaknya di finalis saya lebih condong ke finalis. Bukan ke Aco. Ke Aco saya ngelihat dia masih apa ya? Ya karena ada opsi dia mau kepinginnya Iya. memegang kendaraan lain Ya kemarin. pokoknya kita doakan yang terbaik aja lah Oh, buat pasti, ya. buat pabrikan-pabrikan. Biar balapan Iya, serem, tambah seperti itu. seru biar nggak ngebosenin Oke, kan. ini mau diprediksi sekarang atau minggu depan? Udah Pak minggu lagi Mugello. Minggu ini Nanti minggu depan lagi. Minggu depan kita masih satu podcast lagi tuh. Iya. Persiapan Mugello. Sebelum Habis wes Marquez ini Mugello. Hah? Habis wes Marquez ini. Kemarin di Mugello menang. Ya Mugello masa Akam sini gak bisa menang. Oh iya. Kemarin itu Ernest ini menang karena bisa menghemat ban. Ya. Nah, ini Siapa kemarin? Tahun Ini kemarin. Oh ini ya. Iya, yang Besok- di detik-detik akhir. Besok Iya, iya, bannya iya. itu dipasang di lap-lap ke 10 lah. Yuk awet sih rupanya yuk. Sampai Tapi Marquez walaupun ya Marquez itu tinggal konsisten aja sudah Ya. bisa juara. ya, apapun masih bisa terjadi, Bang. Jangan terlalu Iya, dukung enggak. Marquez nanti Enggak, ditembak enggak. Samsudin. Jujur makanya kan jujur ya gini loh. Ini dari saya jujur saya Ya. bukan fansnya Marquez Oh. tapi kan bukan berarti aku tidak suka gitu Oke. loh. Memang bukan fansnya. Ini aku baru ngomong ya. Aku bukan fansnya. Aku memang Tapi bukan aku fansnya nggak suka Marquez. Mas Benny terlalu jumawa. Tapi kan bukan berarti aku tidak suka dengan Marquez kan gitu. Karena saya penikmat aja. Kan Ini gitu. fakta, datanya menang, Ya. rekor menang itu Ya fakta. apa ya, pokoknya gak besok akan sih juara lah. Masa sama Ya apalagi kan abis tes kemarin kan Peko sudah nemuin pilihnya katanya. Sulit ya, ini sulit lah. Kalau airnya di KTM dia pengen Sulit. lepas kayak sulit ya. Sulit. Ya enggak kayak itulah. Itu anehnya itu bisa Aprilia akhirnya nanti. Peko Bisa. enggak juara. Seandainya Martin, Iya. Ya. Bisa. Peko harus juara. Ini kemarin sudah P3 kok. Iya. Ya enggak ada. Iya, habis tes ini lagi bagus kok, lagi bagus-bagusnya. kita sedikit nyinggung masalah Mugello ya. Ya. Peko ini otomatis kan di kandang sendiri Iya, kepengen dia kandang menang. sendiri. Iya, Saya pasti. khawatir semoga itu bukan blundernya dia. Iya. Takutnya kayak kemarin ngotot, Otot tadi dia apa? Iya. blosor. Nah itu. Sedangkan Marquez dia leading, dalam arti leading, dia santai aja, tinggal nunggu momen Iya. aja. Marquez ini juga pintar mainkan psikologis lah. Itu Dia maksud saya. pintar kasih pisuar-pisuar ke Dia joget-joget sama kompetitornya adiknya, tuh. sama-sama ya. Wah, aku belum ngalahkan adiknya, Iya. apalagi kakaknya, apalagi Morbidelli besok sama-sama orang Italia. Pintar karena ya Bukan. tadi kan Gampang Marquez kosong pikirannya. PK. Iya. Pikiran Peko. kosong. Pikiran kosong. Iya. PK berarti. Iya. Iya. Makanya ya itu tadi. Apalagi dengan update Harus yang dihasilkan kemarin Ducati sudah menunjukkan progresnya luar biasa. Marquez langsung bisa 1.45 itu baru sekali nyoba. Iya. Dan- Iya 145 langsung Iya, gitu ya. baru nyoba, dan ini perlu jadi perhatiannya tim lain, pabrikan lain. Makanya nanti kita lihat apakah ada aero baru lagi, khususnya hari Jumat itu tidak apa-apa dipakai Ya. untuk ini, tapi hari Sabtu nggak boleh. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau hari Jumat mau trial, katakanlah buritanya diganti, fairingnya diganti dan sebagainya, ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau hari Sabtu sudah nggak boleh. Gitu. Oke, mungkin itu Mas Ben, ada Iya. tambahan lagi Mas Ben? Saya kira di Mugello mungkin ya, kalau kita bicara Mugello ya, kita tunggu Firman saya kepingin. Oh, Mas Ben Iya. mulai Saya kayaknya tertarik dengan Marquez, Karena Marquez Alex sudah sama Firman. iya, sudah Kayaknya itu yang kalau saya melihatnya ke sana. Nggak Karena jauh-jauh Firman dari ini saya lihat beberapa seri 2-3 seri ini luar biasa. Gitu. saya Ogura yang sih masih berharap Taro lah. Ogura operasi Mas Ben ya? operasi. Masih berharap ya iya
Ogura. Kemarin kan digantiin Gonzales. Iya. Apa? Siapa? Marquez Gonzales kan siapa? Iya, Raul Gonzales. Manuel. Manuel Gonzalez. Manuel Gonzales. Kalau Gonzales kayaknya kaptennya Madrid dulu. Udah mungkin itu. Ya, Mas Alis. Siap. Bang Aco nggak ada tambahan lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Minggu Berarti depan lagi kita ini ketemu. untuk prediksi kita apa namanya bahas di minggu Iya, depan. cari materi minggu depan lagi kita. Untuk Ya, Mas Rio. di barunya Mas Rio. Ya. Oke, kita podcast di warungnya Pak Rojikin Mas Rio. Oh iya. Oh, Minggu Pak depan. Rojikin. Iya, bapaknya. Oh gitu. Oke. Masih Rio. Di mana itu? Di Giri. Itu Mas Rio. Di Giri. Oh. Oh, itu orang itu. Oh, ya. Besok positif. Positif besok. Oh, kok tinggal jamnya aja berarti kan? di- Jamnya kayak Ini. sekarang ini Podcast satu aja, Pak. track minggu depan ya. Ya. Oke. Berarti kita di sana. Carikan amunisi ya. Mas. Masih bungkus. Memang tempatnya kan, Mas? Tempatnya memang. Oke, mungkin seperti itu perjumpaan kita di podcast satu track Jawa Pos Radar Banyuwangi. Tetap dukung konten kita dengan cara like, subscribe, apa Mas? Share ya. Share. Oke. Kita komen-komennya barangkali. Komen-komennya mungkin ada ide tema atau Ada ide pertanyaan-pertanyaan. ada pertanyaan. Salam satu track. Satu track. Sempurna.